pasca Ramadan fenomena yang terlihat terjadi penurunan semangat di dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Tentu kondisi ini perlu untuk kita urai secara logis dan tentu merujuk kepada ajaran syariat Islam agar tidak memberikan efek negatif dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi hadi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awfu bi ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Sadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh dan muhajirin rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengawali hari ini dengan aktivitas kebaikan. Semoga kesiapan kita untuk memulai hari ini dengan kebaikan menjadi penyebab adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala hari ini berjalan dengan baik dan hari-hari berikutnya makin lebih baik. Amin Allahumma. Jemaah sekalian rahimakumullah, Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita. Banyak kenangan indah bersamanya yang membuat kita merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki semangat untuk merangkai amal-amal kebaikan di setiap harinya, baik siang maupun malamnya. Namun fenomena masyarakat, fenomena umat Islam dari tahun ke tahun selalu terulang bahwa pasca Ramadan fenomena yang terlihat terjadi penurunan semangat di dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Tentu kondisi ini perlu untuk kita urai secara logis dan tentu merujuk kepada ajaran syariat Islam agar tidak memberikan efek negatif dalam kehidupan kita. Memang harus kita akui bahwa ada banyak fasilitas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dengan hadirnya Ramadan, sehingga semangat umat di dalam melakukan amal-amal saleh di dalamnya terasa lebih mudah. Artinya
ketika Ramadan berlalu, fasilitas itu tidak lagi bersama dengan kita, sehingga kemudian kalau terjadi perubahan dalam fenomena kehidupan bermasyarakat, dari sisi ini bisa diterima. Akan tetapi dari sisi yang lain, ketika kita berbicara tentang beribadah dan berbuat kebaikan, tentu landasan utama kita adalah menunaikan tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas penghambaan kita tahu tidak berbatas waktu, hanya berbatas kematian yang tidak pernah kita tahu kapan batas kematian masing-masing kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maksudnya adalah kematian. Karena itu perlu untuk kita urai fenomena ini dengan harapan kita tetap punya kesadaran pentingnya menjaga semangat Ramadan, mempertahankan energi kebaikan yang kita miliki di bulan Ramadan untuk terus bisa membersamai kita di sepanjang kehidupan kita. Dan ini kalau mampu kita lakukan, ada sebuah jaminan yang sangat-sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita temukan salah satunya di surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang siap dan yakin mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia istiqomah memegang pernyataan itu dengan menunjukkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar mengaku bertuhankan Allah, tapi ternyata tidak ada ketundukan terhadap Tuhan tersebut. Tapi dia istiqomah memegang pernyataan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, dan dia tunjukkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Apa yang akan dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan diturunkan. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak sekali malaikat yang akan diturunkan kepada mereka itu, untuk terus membersamai keistiqomahan. Dalam penafsiran yang lain, turunnya malaikat itu di penghujung akhir hidupnya untuk memberikan pesan Allah takhafu, jangan takut. Jangan takut menghadapi kehidupan pasca kematian. Wala tahzanu, jangan bersedih kalau masih ada keinginan yang belum dicapai dari dunia ini. Karena orang mati itu dua hal tersebut: takut menghadapi kehidupan berikutnya atau khawatir masih banyak yang belum dia dapatkan. Malaikat datang memberikan pesan, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebaliknya, berbahagialah, bergembiralah dengan kematian itu, karena surga telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian. Kematian yang sangat indah,
karena diiringi oleh malaikat memberikan pesan penting, sehingga kematiannya husnul khatimah, surga sudah menunggu yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu menjadi salah satu motivasi kita bahwa istiqomah di dalam berbuat kebaikan, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita menyatakan beriman, adalah pilihan terbaik, pilihan yang tepat, walaupun bukan pilihan yang mudah. Karena itu kita mampu menunjukkan itu di bulan Ramadan setiap hari, yang membersamai kita selalu mampu kita isi dengan kebaikan. Tapi tiba-tiba semangat itu sirna, sebagian tidak tersisa bahkan ketika Ramadan berganti dengan Syawal. Bahkan sejak di hari pertama bulan Syawal, semuanya tinggal cerita. Itu fenomena umum yang selalu terulang dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, perlu untuk kita munculkan apakah bentuk-bentuk ibadah dan kebaikan di bulan Ramadan kemarin masih boleh kita lakukan di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya. Apakah masih diperintahkan, ataukah perintah itu selesai dengan selesainya Ramadan? Pertanyaan penting untuk kita munculkan agar kita dalam kondisi sadar. Kenapa kita berhenti? Tentu kita semuanya memahami tidak ada ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin yang tidak boleh kita lanjutkan di bulan Syawal ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Ibadah yang paling terlihat atau ibadah yang paling erat hubungannya dengan Ramadan, puasa misalnya, yang diharamkan kan tanggal 1 Syawal saja, tanggal 2-nya sudah boleh. Bahkan ada anjuran yang diperkuat oleh Rasulullah SAW, di bulan Syawal ini ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Para ulama membahas di sini kemudian menyimpulkan, kenapa di bulan Syawal ada puasa 6 hari? Secara pahala Rasul menyatakan, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian di bulan Syawal dia kembali melakukan sebanyak 6 hari, maka dia seakan berpuasa sepanjang 1 tahun. Dengan logika, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, sehingga 1 bulan standarnya 30 tambah 6, 36 kali 10, 360 hari, 1 tahun. Di sisi yang lain, para ulama menyatakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu diperintahkan untuk dilakukan supaya ada ketersambungan amal. Karena biasanya Ramadan kita punya semangat, setelah Ramadan berlalu semangat kita langsung selesai. Kalau tidak ada anjuran untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, bisa jadi kita baru berpuasa Ramadan yang akan datang. Sehingga ketika ada puasa 6 hari di bulan Syawal, kenangan indah kita di bulan Ramadan dengan ibadah puasa setiap hari bisa kita sambungkan di bulan Syawal ya, langsung di bulan Syawal. Dan ketersambungan amal ini menjadi hal yang sangat-sangat penting.
Bahkan para ulama menyatakan kemampuan kita untuk menyambung amal-amal salat pasca Ramadan menjadi bukti atau tanda diterimanya amal-amal Ramadan kita. Ini menjadi sangat penting. Alamatu qabulil amali at-taufiq lit-ta'ah wal bu'du 'anil maksiyah. Di antara tanda diterimanya amal-amal kita di bulan Ramadan, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus berbuat ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Atau dibalik, kalau kita ingin amal Ramadan kita diterima, jangan berhenti beramal saleh. Lanjutkan di bulan Syawal ini. Jangan kembali melakukan kemaksiatan. Terus jaga diri sebagaimana kita berada di bulan Ramadan. Kalau ketersambungan amal ini tidak kita miliki, semangat tidak kita miliki dalam berbuat kebaikan, dan kembali kita menikmati kemaksiatan, dikhawatirkan amalan Ramadan kita tidak diterima. Dan banyak alasan yang bisa dipakai oleh Allah. Misalnya yang ekstrim, Allah bisa marah ketika hanya disembah di bulan Ramadan, begitu Syawal ditinggalkan. Karena marah, amal-amal kita tidak diterima, sangat-sangat mungkin. Tentu banyak alasan-alasan yang lain yang bisa kita pakai. Karena itu, tidak ada amalan-amalan di bulan Ramadan kemarin yang landasan perintahnya kemudian berhenti pasca Ramadan berlalu. Salat tarawih yang sangat identik dengan Ramadan, itu bahasa lainnya kan salat malam, qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Apakah landasan perintahnya selesai dengan berhentinya Ramadan? Tidak. Bahkan di tanggal 1 Syawal pun seseorang tidak dilarang untuk melakukan qiyamul lail. Dan terus diperintahkan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga tidak ada kata bentuk-bentuk amalan kita di bulan Ramadan berhenti. Tilawah Al-Quran, bersedekah, dan semua kebaikan-kebaikan yang sudah mampu kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, landasan perintahnya tetap ada. Dan janji pelipat gandaan nilai pahala tetap ada. Ini menjadi penting. Karena kita perlu memunculkan pertanyaan, kenapa sih di bulan Ramadan kita punya semangat beribadah dan berbuat kebaikan? Sebenarnya alasannya apa? Harusnya kan alasannya itu karena ada perintah, karena ada pelipatan gandaan pahala. Dan alasan yang sama tetap ada di bulan Syawal ini dan di bulan-bulan berikut, khususnya di bulan Syawal. Kenapa? Kita harus tahu setelah Ramadan berlalu, begitu kita berada di bulan Syawal, kita berada dalam rangkaian bulan-bulan mulia. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu disebut dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Orang berhaji itu dari mulai Syawal, kemudian Dzulqa'dah, berakhir di Dzulhijjah. Dimana kalau kita coba rujuk ayatnya, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, di mana ayat ini menjadi rangkaian dari ayat-ayat puasa, sehingga
Al-Baqarah 197 ketika Allah berbicara tentang bulan-bulan haji, Allah berikan pesan penting kepada kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita disuruh menyiapkan modal terbaik kita, yaitu kualitas ketakwaan. Sehingga rangkaiannya gitu, Ramadan mengantarkan kita menuju takwa, takwa menjadi modal untuk perjalanan hidup berikutnya. Sejak bulan Syawal kita berada di rangkaian bulan-bulan haji, kualitas ketakwaan menjadi sangat penting untuk kita. Di samping rangkaian bulan-bulan haji, kita juga berada di bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum, yang kalau kita lacak dalam surat At-Taubah ayat 36, ada pesan penting pula di dalamnya. Ketika kita berada di bulan-bulan haram, Allah pesankan jangan sampai kalian mendalimi diri kalian. Artinya jangan sampai kalian melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram tersebut. Itu bulan-bulan mulia. Jangan sampai kita nodai dengan kemaksiatan. Memang bahasa kita secara umum yang kita bilang bulan suci itu bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita nggak terbiasa mengatakan bulan suci. Padahal kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, yang disebut justru bulan suci itu bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian satu lagi yang terpisah, Rajab. Itu yang disebut bulan-bulan suci. Cuman kita nggak terbiasa saja menggunakan istilah itu. Artinya jangan sampai kita nodai bulan-bulan haram itu dengan kemaksiatan. Bahkan di bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah, itu ada hadis yang menegaskan seluruh bentuk amal soleh apapun yang kita lakukan, nilainya menjadi paling dicintai dan termahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pelipat gandaan nilai pahala itu tetap ada pasca Ramadan. Perintah untuk terus melakukan kebaikan diperkuat oleh Allah. Karena pasca Ramadan kita memasuki bulan-bulan haji, sekaligus kita memasuki bulan-bulan haram. Ibadah puasa sangat dianjurkan. Bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan yang direkomendasikan oleh Rasul, perbanyaklah oleh kalian berpuasa. Kalau mau banyak berpuasa, manfaatkan bulan-bulan haram. Sehingga ibadah Ramadan kita berupa puasa tidak berhenti begitu kita memasuki bulan Syawal. Kemudian kita hanya nunggu bulan Ramadan berikutnya untuk kembali melaksanakan ibadah tersebut. Tapi dalam rangkaian bulan-bulan pasca Ramadan, ibadah puasa sangat dianjurkan. Selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah, kita juga harus memiliki landasan keyakinan yang kuat bahwa beribadah dan berbuat kebaikan ini harus terus ada di sepanjang kehidupan kita. Bukan hanya karena Ramadan, bukan karena bulan-bulan haji, bukan karena bulan-bulan haram, tapi tugas beribadah dan berbuat kebaikan itu memang perintah dari Allah yang harus kita lakukan sebagai hamba sampai kematian tiba. Sehingga tidak boleh kita hanya menganggap ibadah-ibadah atau semangat kita di dalam melakukan ibadah terbatasi hanya dengan hari-hari Ramadan.
Lalu kemudian setelah itu kita hentikan dan baru kita munculkan kembali ketika Ramadan hadir dalam kehidupan kita. Ada hal yang unik. Salah satu fasilitas Ramadan kenapa kita mudah dalam melakukan kebaikan, itu kan karena setan dibelenggu. Begitu informasi dalam hadis. Karena setan dibelenggu, maka semangat ibadah dan berbuat kebaikan umat ini meningkat. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peperangan antara manusia dengan setan, atau antara orang-orang beriman dengan setan, di mana peperangan ini terus terjadi di sepanjang kehidupan. Selama nyawa masih di kandung badan, maka setan iblis selalu akan menggoda dengan tujuan menggelincirkan hamba. Di bulan Ramadan mereka dibelenggu, pasca Ramadan dilepas lagi. Ini menjadi menarik karena seringkali atau menjadi pernyataan umum kita, walaupun ini perlu kita sikapi dengan arif. 1 Syawal kan kita sebut dengan hari kemenangan, begitulah yang umum. 1 Syawal hari kemenangan kita. Kalau mau kita urai, benarkah kita menang di tanggal 1 Syawal? Atau justru sebaliknya, kita terkalahkan oleh setan pada saat kita berada tanggal 1 Syawal? Sehingga ketika kita merayakan hari kemenangan di tanggal 1 Syawal, menjadi perlu untuk kita evaluasi. Benarkah kita menang? Atau saat itulah hari kekalahan kita dengan setan? Kenapa? Karena semua upaya kita mengendalikan diri, mengendalikan nafsu hari itu selesai. Ramadan betul, dengan ibadah puasa kita kendalikan nafsu kita. Tapi di bulan Syawal bukankah kita lepas semua itu? Setan yang tadinya terbelenggu di sepanjang hari-hari Ramadan, di tanggal 1 Syawal dia dilepas, sehingga fenomena umat menjadi berubah total. Hari pertama kita dikalahkan kembali oleh setan, dan terus bisa berlanjut sampai ketemu Ramadan lagi setan dibelenggu. Sehingga perlu untuk kita evaluasi terkait dengan momentum bulan Syawal. Jangan sampai kita ekspresikan kemenangan kita dengan cara yang salah, karena setan kembali bisa menguasai diri kita. Bukan kemenangan yang sesungguhnya, tapi kekalahan. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memberikan janji, memberikan arahan kepada kita bagaimana kita mempertahankan belenggu setan. Kalau Ramadan Allah yang membelenggu, kita pun mampu membelenggu setan pasca Ramadan. Ada banyak sekali ayat-ayatnya, diantaranya kita ambil contoh surat Al-Hijr ayat 39 hingga 43. Ayat yang menceritakan tentang dialog antara Allah dengan iblis terkait dengan misi iblis untuk menggoda hamba-hamba beriman dan apa ketegasan Allah kepada iblis. Dan ayat ini menjadi penting untuk kita renungkan. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pernyataan iblis ketika Allah menvonis dirinya menjadi penghuni neraka karena penolakan dia untuk tunduk menjalankan perintah Allah, bersujud memberikan penghormatan kepada Adam. Karena dia menolak, pada Allah menyatakan
ini perintahku. Dia punya alasan lain, alasan yang tidak logis, karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Soal penghormatan ini perintah dari Allah, bukan soal siapa yang baik. Belum lagi diurai, benarkah iblis lebih baik daripada Adam hanya karena bahan baku penciptaan? Itu analisanya terbalik. Ayat ini menyatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis menegaskan kepada Allah, Rabb, wahai Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkanku, artinya menvonis sesat, berada di jalan yang salah, memilih jalan hidup yang salah, maka aku akan membuat indah hal-hal buruk kepada manusia di muka bumi. Kemaksiatan jadi nikmat, hal-hal buruk terkesan indah, dan aku akan palingkan mereka semuanya dari jalan. Begitu sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Ayat ini unik. Secara umum orang-orang yang ikhlas itu kan mukhlis. Di ayat ini mukhlas, yang kemudian para penafsir menyatakan orang yang lebih tinggi dari sekedar ikhlas. Karena keikhlasannya Allah memberikan perlindungan, sehingga setan pun tidak mampu menggodanya, karena sudah mampu melewati keikhlasan di dalam beramal, sehingga mereka menjadi orang terpilih dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini iblis tidak bisa berbuat apa. Iblis tetap terbelenggu, bukan hanya karena Ramadan, tapi karena komitmen orang tersebut yang luar biasa. Artinya kita bisa membelenggu setan di sepanjang kehidupan kita, kalau kita landasi amal-amal kita dengan keikhlasan karena Allah. Dan itu yang diperintahkan di bulan Ramadan. Barang siapa berpuasa karena ikhlas karena Allah, perintah Allah, karena berharap balasan dari Allah, dosa-dosanya diampuni. Begitu pula yang qiyam Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan qala hadza siratun 'alayya mustaqim. Allah mengakui itu dan menyatakan ini jalan yang lurus, ini batas yang jelas. Kamu berhak untuk menggoda siapapun, tapi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa kalian goda. Allah tegaskan, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku. Ini menjadi evaluasi, kita ingin menjadi hamba ini atau tidak. Kita betul-betul hamba Allah atau tidak. Karena Allah memberikan jaminan, sesungguhnya hamba-hambaku yang sesungguhnya. Tidak ada kemampuan bagi dirimu, iblis, untuk menguasai mereka. Kalau betul-betul kita menghamba kepada Allah, iblis tidak mampu masuk dalam ruang kehidupan kita. Lalu siapa yang mampu tergoda? Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti, mau dilalaikan oleh kenikmatan dunia. Itu yang bisa digoda. Ramadan membuat kita sadar makna dunia ini. Dengan tidak makan, tidak minum, dengan berpuasa kita sadar ternyata bisa hidup. Di siang hari
kita tidak mengkonsumsi makanan yang menjadi kebutuhan fisik kita, ternyata hidup masih berjalan. Kalaupun ada yang mati bukan soal puasa, ya karena soal jatah hidupnya selesai. Kalau ada orang mati di bulan Ramadan, pasca Ramadan mati bukan karena puasa. Sehingga dari situ kita sadar ternyata tidak memenuhi kebutuhan fisik dalam batas waktu tertentu membuat hidup ini tetap berjalan, bahkan lebih mudah. Bukankah ayat rangkaian dalam puasa Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan kepada kalian, bukan ingin memberikan kesulitan. Artinya dengan ibadah puasa hidup ini lebih mudah. Karena ketergodaan kita terhadap dunia dan iblis terkendalikan. Hidup ini akan terasa berat karena kita tergoda oleh setan. Kita tertarik dengan fasilitas dunia sehingga melakukan kebaikan begitu berat. Ketika kita mampu menjaga jarak dengan dunia, kita sadar bagaimana dunia ini kita manfaatkan, maka hidup ini akan mudah. Rahasianya itu. Dan kita perlu untuk terus menuju ke titik tersebut. Sehingga ayat ini menegaskan kalau kita betul-betul menghamba kepada Allah, setan pun tidak mampu masuk ke ruang kehidupan kita. Setan baru punya kemampuan kalau kita buka pintunya dan kita persilahkan dia masuk. Dengan cara kita meninggalkan ketaatan kepada Allah atau kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu pintu pembuka bagi setan untuk masuk ke ruang kehidupan kita. Makin luas pintu itu dibuka, makin kuat cengkeraman iblis itu dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mampu menjaga diri dengan baik, maka setan tetap terbelenggu walaupun Ramadan sudah berlalu. Karena salah satu penafsiran hadis setan dibelenggu di bulan Ramadan, itu di kalangan ulama menyatakan kenapa setan terbelenggu? Bukan secara fisik terbelenggu, tapi karena orang-orang beriman punya semangat untuk melakukan ketaatan, punya semangat untuk mengendalikan nafsu, maka dengan sendirinya setan terbelenggu. Dia tidak bisa masuk ke ruang kehidupan kita karena semua kita terjaga. Dan ini bisa kita lanjutkan walaupun Ramadan tidak lagi bersama dengan kita. Kembali kepada kesiapan kita. Sesiap apa kita berada di jalan kebenaran ini, dengan semangat beribadah, dengan serius menjaga godaan hawa nafsu, maka setan akan terbelenggu, tidak bisa memasuki ruang kehidupan kita. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, ada pesan penting dari Allah. Ketika kita sudah berjanji kepada Allah ingin menghamba dan menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah, dan itu janji yang sangat kuat, janji yang sangat luar biasa. Pesan Allah, wala tanqudul aimana ba'da tawkidiha. Jangan sampai janji itu kita lepas. Jangan sampai janji itu kita urai. Kita tidak memenuhi apa yang kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat berikutnya An-Nahl 92, wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa. Kalau Ramadan kemarin kita mampu menunjukkan kualitas penghambaan, kualitas ketakwaan kepada Allah, kemudian di bulan Syawal ini semuanya tinggal cerita, itu Allah pesankan, jangan sampai kalian seperti perempuan gila yang setiap hari
memintal benang menjadi kain, begitu jadi kain kita urai kembali. Kemarin kita sudah mampu menjaga ketakwaan kita setiap hari. Di siang hari berpuasa, malam hari beribadah, belum lagi ibadah-ibadah yang lain di sela-sela waktu kita. Hidup begitu indah, berada di jalan kebenaran, terlindungi dari berbagai kemaksiatan. Kemudian begitu berganti dengan Syawal, kita urai kembali semangat itu. Seperti perempuan yang memintal benang menjadi kain, begitu jadi kain dia urai kembali. Perempuan ini ada di zaman Rasul dan dijadikan contoh oleh Allah. Hilangnya komitmen dan keistiqomahan setelah seseorang memiliki kemampuan melakukan itu. Sehingga ini sejumlah alasan kenapa kita merasa perlu untuk terus menjaga stamina dan energi Ramadan kita dan kembali kepada kesiapan kita masing-masing. Paling tidak kalau kuantitasnya tidak seperti Ramadan, jangan sampai berhenti total. Rasul memberikan pesan, ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah itu amal kebaikan yang dilakukan terus-menerus walaupun tidak banyak. Hanya Ramadan full kita berpuasa. Jangan sampai pasca Ramadan sama sekali tidak pernah ada kata puasa. Terus nunggu Ramadan berikutnya. Jangan sampai di bulan Ramadan kita tiap malam bisa qiyamul lail, pasca Ramadan sama sekali tidak pernah qiyamul lail. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak Ramadan. Kalau Ramadan katakan ada 11, paling tidak di luar Ramadan 3 rakaat misalnya, atau 1 rakaat sholat witir misalnya, itu termasuk qiyamul lail. Rasulullah menyatakan barang siapa melakukan sholat witir 1 rakaat di malam hari, dia tercatat qiyamul lail pada hari itu. Walaupun gak 11, gak 2, 3, 1 saja, kalau mampu kita lakukan secara terus-menerus, Allah sangat mencintai amalan tersebut. Sehingga tilawah kita dimulai kembali, kemarin sampai surat apa dilanjutkan kembali. Maka Rasul menyatakan kalau khatam Quran jangan anas. Begitu anas mulai lagi Al-Fatihah. Karena kalau udah berhenti di anas mulainya agak lama. Tapi kalau berhenti di Al-Fatihah, berhenti di awal Al-Baqarah, logika melanjutkan itu ada. Tapi kalau udah anas terus selesai khatam, berhenti, mau mulainya itu nanti saja lah. Karena baru start lagi. Tapi kalau berhentinya bukan di akhir, itu untuk melanjutkan ada alasan lebih kuat. Rasul memberikan arahan seperti itu. Sehingga kita tetap bisa melanjutkan dengan harapan ini cara kita agar amal-amal Ramadan kita layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin demikian yang bisa disampaikan, dan selanjutnya silakan kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut sehingga forum pagi ini lebih memberikan kemanfaatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.